Halo pemirsa, selamat malam. Jumpa kembali dalam Save Our Nation bersama saya Frida Litwina. Dan saya Anies Baswedan. Iya, Mas Anies, malam hari ini kita mau membahas suatu topik yang menarik. Dan Betul. ini adalah suatu fenomena yang sangat menarik untuk diperhatikan, yaitu tingkah pola para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan kalau kita lihat tingkah pola para wakil rakyat ini menunjukkan etika berpolitik mereka. Betul. Namun sayangnya tingkah pola mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat tidak selalu menjadi teladan, bahkan tidak mendidik sama sekali pada saat-saat tertentu, begitu Mas Anies ya. Mereka sering kisruh saat sidang, caci maki antar anggota dewan. Ini menunjukkan bahwa etika berpolitik mereka kadang-kadang beringas, pemarah, dan suka berkelahi, mungkin ini yang dicerminkan pada saat bersidang. Sana, ya? Iya, dan ini ditunjukkan di layar kaca cukup sering, bahkan akhir hari ini Mas Anies ya. Ya, dan pemirsa, dalam episode kali ini Save Our Nation kami akan menampilkan topik yaitu etika dalam berpolitik, dan nanti kami juga akan menghadirkan beberapa narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Ketua DPP PDI Perjuangan Marwarar Sirait, mantan anggota DPD Iksan Lolembah, dan pakar etika Aloysius Nugroho. Dan sebelum kita masuk ke dalam dialog malam hari ini, mari kita dengarkan dulu perspektif untuk topik malam ini, yaitu etika dalam berpolitik, yang akan dibawakan oleh Mas Anies Baswedan. Silakan Mas. Terima kasih Frida. Jadi seperti dalam sebuah keluarga, kalau kita perhatikan ada ayah, anak, kemudian ibu di sana, masing-masing memiliki keinginan selera yang berbeda-beda. Bayangkan apabila sebuah keluarga berencana untuk bepergian dalam rangka mengakrabkan satu sama lain. Ketika mau pergi, yang satu ingin pergi ke restoran, misalnya masakan Padang, si ibu ingin makan gudeg, anaknya justru ingin nonton film. Dan ketika masing-masing mereka mencoba untuk mengarahkan sebaiknya kemana untuk menjaga keakraban keluarga, betapa riuhnya suasana keluarga saat itu. Kalau di dalam keluarga itu tidak ada sebuah etika di dalam mereka mengekspresikan pandangan, atau tidak ada kemampuan untuk mereka mengetahui batas di mana mereka tidak boleh meneruskan perbedaan-perbedaannya, bisa jadi rencana untuk mengakrabkan justru berujung pada percekcokan di antara mereka. Bayangkan sekarang dalam konteks Indonesia, bangsa yang terdiri dari lebih 240 juta orang, tersebar di lebih dari 17.000 pulau, 6.000 pulau yang dihuni, kemudian memiliki garis pantai yang salah satu terbesar di dunia, 54.000 kilometer, dengan etnis lebih dari 300 dan lebih dari 700 bahasa. Variasi yang luar biasa besarnya ini membuat perbedaan di dalam mengekspresikan pandangan memiliki potensi bukan menghasilkan kedekatan, kesatuan, tapi memiliki potensi untuk memecah belah. Nah, ketika para wakil dari rakyat yang bervariasi ini justru mengekspresikan pandangannya dengan cara-cara yang tidak beretika, maka dia tidak memupuk perhatian dan tidak memupuk potensi untuk rakyat saling menjaga persatuan, saling menjaga tenggang rasa, tetapi justru berpotensi untuk menggandakan potensi perbedaan di tingkat masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Jadi ketika kita melihat fenomena-fenomena perdebatan di ruang-ruang sidang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, pada saat itu sebenarnya kita harus membayangkan bagaimana efeknya bila suasana seperti itu digandakan di tingkat masyarakat. Dengan variasi yang begitu besar, ini akan memiliki efek yang negatif. Karena itulah pada malam hari ini kita ingin mencoba mengkaji masalah ini. Berpolitik memiliki etika. Tanpa etika kita akan menghadapi begitu banyak problem di Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita mencoba mengkaji masalah itu, dan harapannya adalah dengan optimisme kita bisa diskusikan dan kita sama-sama berharap to save our nation melalui diskusi malam hari ini. Jadi itu Frida yang ingin kita kaji bersama dalam diskusi Save Our Nation malam ini. Baik, pemirsa, itulah tadi perspektif dari Mas Anies Baswedan. Dan sebelum kita masuk ke segmen dialog berikutnya, kita akan saksikan dulu pariwara berikut ini.
pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation. Dan pemirsa seringkali akhir-akhir ini Anda saksikan tingkah pola para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan melalui layar kaca Anda. Dan kalau menurut Mas Anies, apakah sikap mereka ini sudah menunjukkan etika berpolitik yang patut diteladani? Ya, sebagian besar sudah kelihatannya ya, tapi ada insiden-insiden terutama di dalam proses pansus kemarin, di mana tukar pikiran sudah sangat personal dan kasar. Iya, iya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu tayangan berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami. Di atas kertas, wakil rakyat kita saat ini lebih legitimate dibanding dengan masa sebelumnya. Selain karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat, anggota DPR kita juga lebih memiliki kualitas intelektual dan pengalaman berorganisasi. Di balik kelebihan tersebut, masih banyak rakyat yang mempertanyakan sikap kenegarawanan parlemen kita saat ini. Kekhawatiran banyaknya lahir politisi daripada seseorang negarawan memang telah menjadi kenyataan. Sikap arogan dan tidak mau menerima pendapat lawan politiknya pun menjadi pemandangan umum di layar kaca. Wakil rakyat, sesuai sebutannya, seharusnya memiliki tugas untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Di hati dan mulut merekalah rakyat menaruh harapan akan masa depan negeri ini. Namun, apa yang terjadi dalam kenyataannya, rakyat malah menjadi bingung dan terperana dengan sikap-sikap aneh para politisi. Masih banyak persoalan serius di negeri ini yang seharusnya diselesaikan oleh anggota legislatif kita, seperti buruknya pelayanan kesehatan, minimnya fasilitas pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, juga sejumlah masalah kemiskinan dan yang lainnya. Bangsa ini tetap berharap etika berpolitik para wakil rakyat kita merupakan cermin dari sikap para konstituen mereka. Harapan besar tetap dipertaruhkan pada anggota DPR karena sejumlah masalah bangsa berada di tangan mereka. Dan tidak seharusnya para anggota DPR menyelesaikan masalah bangsa dengan mempertontonkan sikap politik yang malah membuat bangsa ini menjadi pesimis akan masa depan negeri ini. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lengkap mengenai etika dalam berpolitik, saya perkenalkan sekali lagi para narasumber yang sudah hadir bersama saya dan Mas Anies malam ini di studio. Di sebelah kanan saya ada Pak Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Terima kasih Pak sudah hadir, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah Mas Anies ada Marwarar Sirait, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam juga Mas Ara, terima kasih sudah hadir. Dan ada Mas Iksan Lolembah, mantan anggota DPD di sebelah Pak Mubarok. Selamat malam Mas Iksan, terima kasih juga sudah hadir. Dan pakar etika Aloysius Nugroho, selamat malam, Pak Alois. Selamat malam. Ya, saya mau ke Mas Iksan dulu sebagai mantan anggota DPD. Anda melihat jalannya persidangan anggota Dewan sekarang ini bagaimana Mas? Tentunya persidangan yang berlangsung di DPR itu kan banyak sekali, di DPD juga. Tetapi yang menjadi fokus perhatian publik tentu saja pansus di mana Pak Ara ada di dalamnya. Menurut saya itu sebuah panggung yang sangat penting yang mestinya harus dimanfaatkan oleh para politisi, oleh para pimpinan partainya untuk memperlihatkan bahwa mereka betul-betul bekerja dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Tetapi pasti mereka bekerja dengan baik. Namun kan panggung di depan itu, latar depan panggung itu selalu penting. Misalnya bahwa Pak Ara dan teman-temannya bekerja keras di balik panggung sampai malam merumuskan segala macam yang harus disampaikan besok, itu bisa dikalahkan oleh penampilan buruk saat mereka berada di panggung. Nah, itu tidak bisa dielakkan. Waktu Anda sendiri menjabat sebagai anggota DPD, apakah persidangan atau rapat-rapat yang Anda jalankan juga seperti itu, yang seperti di layar kaca? Pasti tidak sekeras di DPR. Apakah itu karena tidak ada televisi yang menyorot atau memang pada dasarnya tidak sekeras itu? Bisa juga. Nah, ini memang akhirnya itu perangkapnya kan di situ. Dengan layar televisi bisa membuat orang populer, orang yang tidak terkenal menjadi terkenal, atau orang yang tidak terlihat menjadi kelihatan bahwa dia ternyata pintar, satu mutiara yang terbenam di antara ratusan anggota DPR, tapi sekaligus juga bisa membunuh karena hal-hal kecil misalnya. Saya mencatat bahwa keseriusan yang pasti dipunyai oleh pansus itu dikalahkan oleh 1-2 kejadian kecil yang misalnya ada yang nyeletuk dengan panggilan bos, begini bos. Jadi menginformalkan persidangan yang mestinya formal atau
penyebutan-penyebutan yang memperlihatkan terlalu personal. Berarti menurut Anda sidang lebih baik berjalan formal begitu, dengan Harus demikian formal. keputusan yang diambil Itu bisa kegiatan lebih baik formal. begitu. Ibaratnya begini, saat kita menghadiri sebuah akad nikah, nggak bisa kita main-main walaupun kita saling kenal. Itu tata cara. Misalnya menyebut seorang mantan wakil presiden atau seorang presiden yang kebetulan bertugas, itu harus dalam koridor. Dan saya kira itu juga yang harus disampaikan dengan keras bahwa persidangan ini adalah persidangan formal, Pak Mubarok, acara Anda setuju kenegaraan. tidak harus formal supaya keputusan yang diambil lebih baik? Apa informal juga sebenarnya tidak apa-apa? Kalau terbuka, menurut saya harus formal. Ya, karena konsekuensinya itu kan dilihat orang. Ya, harus formal ya. Tapi dalam kenyataannya anggota dari partai Anda dalam sidang pansus juga kadang-kadang bersikap tidak formal Ya kepada itu saksi. berlaku untuk semuanya ya. Ketika interaksi begitu ya saling gayung bersambut jadinya Iya. gitu ya. Tapi sebelum maju ke dalam persidangan, apakah tidak ada orientasi yang diberikan dahulu kepada anggota partai begitu sebelum Ya sebelum sesungguhnya bersidang? ada, tetapi secara umum hal-hal seperti itu dianggap sudah tahu lah. Tapi kemudian inilah resikonya. Memang ada defisit ada defisit intelektual, ada defisit etika yang terjadi akibat keterbukaan yang ditonton oleh banyak orang. Seandainya sidang tertutup, saya kira tidak akan berdampak. Kalau sikap dari Pak Ruhut sendiri, Anda menilainya bagaimana? Cukup formal itu? Gini, Ruhut itu ada dua sikap pada Ruhut ya. Pertama kelompok yang protes ya kepada Demokrat, waduh itu Ruhut pecat aja itu. Jadi di dalam Partai Demokrat sendiri juga ada pertentangan mengenai gitu. Terus penilaian terhadap sikap jawaban Pak Ruhut. kita, waduh terima kasih sekali, itu menandakan Anda itu orang yang mencintai Demokrat. Tetapi ada kelompok lain jawabannya, wah itu Ruhut mah bukan Demokrat itu. Demokrat nggak seperti itu, Demokrat itu santun. Dan itu apa? Itu masih sinetron aja, gitu. Jadi sebagian masyarakat menganggap Ruhut sinetron, jadi biarin aja. Kalau gitu Anda ya. sendiri pribadi Pak Mubarok, Kalau saya apakah karena itu sikap yang saya benar dalam saya itu politik? pendidik. Kalau saya pendidik itu terganggu dengan seperti itu. Terganggu Anda Tapi sendiri? banyak masyarakat mengatakan biarin aja itu sinetron. Tapi gitu. gini Pak, kalau kita perhatikan ya, kalau di dalam persidangan DPR, di persidangan-persidangan yang serba formal itu, apalagi di sorot televisi, sebenarnya bukan saja pada substansinya yang penting, tetapi retorika itu penting juga. Retorika itu sangat penting. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa membuat retorika yang elegan tetapi substansinya bagus. Nah, dalam kita menyaksikan beberapa minggu terakhir ini, sebagian retorika-retorika yang dilakukan berhasil mendapatkan perhatian, tetapi perhatian yang didapatkan justru perhatian yang negatif kan. Gimana Bung Ara? Ya, diskusi kita hari ini bicara soal etika politik ya, Mas Anies ya, Pak Frida. Jadi menurut kami tentu harus ada parameternya dulu apa yang menjadi dasar ukuran itu etis atau tidak. Paling tidak menurut saya Pancasila ya, karena itu adalah bagian dari budaya dan sumber dari segala hukum. Artinya bagaimana demokrasi, bagaimana hukum Pancasila dan ekonomi Pancasila itu jadi dasar. Kedua, kepentingan rakyat, kepentingan nasional. Ya, ketiga, tentunya ada soal budaya juga. Walaupun budaya Indonesia berbeda-beda ya dari Sabang sampai Merauke, tapi ada benchmarknya, ada ukurannya, ada parameternya, seperti itu. Dan kalau tadi ada pertanyaan, setiap partai tentunya akan mengutus, kalau kami di PD Perjuangan tentu 5 orang kebetulan kita tidak berganti, ada 5 orang yang diminta datang ke pansus ini dan ditugaskan. Ya kita memang menyiapkan diri secara substansi, secara mental juga, secara fisik juga. Karena udah 3 bulan ini kurang lebih begini dan nggak ada penggantinya. Tapi etikanya sendiri dijanjikan tidak di antara para anggota pansus dari PDIP ini? Ya dengan kerendahan hati ya, saya rasa kalau ada hal-hal yang begitu terjadi sama kita, kita tahu dalam pemilu secara objektif kita belum berhasil 2004, 2009. Tentunya kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang kita harus jaga ya, jaga kehormatan organisasi, partai juga apalagi kita sebagai inisiator ya. Artinya kebetulan kalau partainya Pak Mubarok itu ikutnya terakhir Pak Mubarok. 1 hari
sebelum paripurna itu Mas Anas telepon saya ya. Tapi itu juga etika politik, saya harus Tapi hormat tidak juga. tahu Mas Ara kebetulan atau tidak karena PDI Perjuangan kan partai katakanlah Iya. oposisi begitu ya. Dan kalau kita lihat di cuplikan tadi dalam tayangan banyak sekali anggota dari PDI Perjuangan yang cukup galak begitu di DPR. Tapi kalau kita berusaha untuk tidak personal ya, artinya kalau tajam ya harus ya ini kan penyelidikan ya, kita mendapatkan substansi dan kebetulan apa yang kami sampaikan, angket itu kan mau ada nggak kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut BPK paling tidak ada 2 terbukti kan, artinya kami juga cukup yakin dengan apa yang kami lakukan. Tidak ada KK, tidak ada dasar hukumnya, dan 18 Desember tidak ada dasar hukumnya pengucuran itu. Jadi artinya secara substansi pasti kita kuat dan kita lebih dulu melihat daripada yang lain. Buktinya itu sebagai Cuman inisiator. kalau bicara ininya pada teknik persidangannya, pada proses-prosesnya, kadang-kadang kan kemudian terjebak dalam situasi yang saling serang, bukan pada konten, tetapi juga pada pribadi. Ada kasus itu apa yang tadi sempat ditunjukkan, kasus itu. Ini yang mungkin juga perlu jadi perhatian buat kita, karena rakyat di luar menyaksikan ini, dan bukan tidak mungkin kalau para wakil saja bisa terjebak dalam perdebatan yang sifatnya pribadi, bagaimana dengan rakyat? Ya begini, sebenarnya ada filsuf politik dari Amerika yang mengatakan bahwa forum seperti di DPR itu forum publik politik formal, juga di yudikatif, juga di eksekutif. Jadi ini forum publik politik formal, berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Ini forum publik politik tapi tidak formal. Aturannya berbeda. Dalam forum publik politik formal itu kata-kata yang dipakai bahkan tidak boleh politically incorrect language. Apa itu? Bahasa yang secara politik tidak korek. Tidak benar. Misalnya di DPR saya menggunakan kosakata dari kebudayaan Jawa. Anggota-anggota yang lain dari kebudayaan yang lain tidak mengerti. Tidak persis mengerti apa yang saya katakan. Seperti itu misalnya. Baru yang seperti itu, apalagi sampai memaki-maki. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan pertanyaan Bung Anies tadi. Jadi supaya elegan bagaimana? Retorikanya baik, tapi supaya elegan bagaimana? Ada 3 syarat. Yang pertama, argumentasinya bagus. Argumentasinya bagus, masuk akal, bisa diterima. Argumentasinya relevan. Bagus dan relevan itu argumentasinya. Jadi bukan orangnya, bukan meminta belas kasihan, bukan mengatasnamakan rakyat, tapi substansi dari argumentasinya sendiri. Yang kedua adalah berdasarkan fakta yang relevan. Jadi bukan khayalan entah dari mana, tapi berdasarkan fakta yang relevan. Dan yang ketiga tentu akan dipantau oleh rakyat kejujuran untuk membela bonum comune atau kepentingan umum, kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan partai, apalagi kepentingan diri sendiri. Baik Pak Alois. Dan nanti kita akan lebih jauh lagi berbincang mengenai bagaimana sebenarnya etika berpolitik yang pantas dan benar dan pantas dijadikan teladan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Save Our Nation. Udah karena itu jangan kurang ajar, kau yang jangan kurang ajar ya. Terima kasih bos, nggak senang lempar palu ke aku ya. Ya Mas Anies, seru sekali ya. Saya mau tanyakan salah satu ini kepada para narasumber, tanggapannya menyaksikan film yang tadi baru saja ditayangkan, mulai dari Mas Iksan. Ya, saya terus sedih aja, mestinya ini kan menjadi satu ruang pembuktian bahwa parlemen kita lebih lama lebih maju. Kan demokrasi kita coba sehingga kayak orang
kelas gitu kalau sekolah, mestinya sekarang lebih baik. Dan ini inti dari ujian itu adalah di sini. Dan saya kira ada partai yang tidak mengganti ininya, itu juga jadi perhatian buat para pemerhati. Kenapa ada pergantian, ada tidak gitu. Kayak sepak bola kan, biasanya pemain diganti itu kan pemain yang gagal gitu ya, mencetak gol atau segala macam. Nah, dalam kasus ini saya sendiri lebih menyoroti aspek-aspek yang terlalu mendasar yang disepelekan gitu, yaitu yang penting dari tadi syarat-syarat kita berdiskusi secara formal, apalagi acara ini adalah acara politik formal, yaitu akal sehatnya di mana gitu loh. Jadi menempatkan akal sehat itu menjadi elemen penting. Jadi saya setuju Pak Alois Nugroho bahwa kualitas argumen itu yang penting, bukan kerasnya suara atau gaya menggebrak, tapi kekuatan ide itu dan pertarungan di sini kan sebetulnya di situ, sehingga tidak terlihat ada anggota yang menanyakan kepada narasumber atau pihak yang sedang dipanggil itu seperti pertanyaan yang terlalu goyah gitu loh, yang ditepis gampang. Sekarang begini, kalau kita melihat kenyataan, kita tahu, oke, pakai etika. Partai juga menginginkan pakai etika. Apa yang dilakukan oleh partai bila ada anggotanya berada di sana dan tidak berargumentasi dengan menggunakan etika, apakah didiamkan? Cocok ke Pak apa Mubarok diingatkan? nih, Atau Kalau saya ketua partai kayak pemain tadi, kayak pemain basket keluarin. Pak Mubarok? Pak Mubarok mungkin Setiap orang cocok itu menjawab. ada evaluasi, ada teguran, selalu ada seperti itu. Tapi memang suasana pansus kemarin memang menurut saya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau Pak SBY sendiri komentar tidak sih Pak? Enggak. Tidak beri komentar sama sekali? Enggak. Apa karena tidak menyaksikan jalannya sidang pansus di enggak tahu, saya kira televisi? sekali-sekali saya kira menyaksikan. Kalau menurut saya begini, ada yang hilang ya dalam perpolitikan kita ya. Karena gini, politik itu kan mengandung 3 dimensi. Ada ilmu, ada game, permainan, ada seni. Ini ya. Ini tiga-tiganya ini ada defisit ya. Dengan sebagai ilmu, produk politik itu menjadi logik ya. Nah, kemudian sebagai game itu politik itu menyenangkan, permainan politik itu menyenangkan. Tapi kalau ngelihat itu nggak menyenangkan itu ya. Tapi kalau Anda katakan politik sebagai game, ada kecenderungan tidak jujur juga boleh dong Pak? Oh, ada rule of the game. Oh begitu. Iya, meskipun permainan ada aturan-aturannya, nggak boleh keluar daripada itu dan ada wasitnya, gitu ya. Kemudian politik sebagai seni. Nah, seni itu nuansanya adalah keindahan. Sehingga perkelahian sekalipun itu indah ditonton dan indah dirasa. Ini yang hilang dari politisi kita, sehingga nggak enak ditonton. Gitu. Ya, Mas Ara. Ya, kalau lihat substansi ya, tadi kan cerita soal pansus Senturi. Kita sudah 2 tuh produknya Frida, Mas Anies ya. Yang pertama, 9 fraksi ini sepakat ada himbauan untuk nonaktif, ya. Bagi mereka yang Supaya tidak tugas kenegaraan dan proses pemeriksaan ini bisa berjalan dengan baik. Itu 9 fraksi, termasuk fraksi Demokrat juga setuju. Kedua juga beberapa hari lalu ada semacam dalam tanda kutip pandangan sementara, pandangan awal sikap ya, bagaimana dari proses yang sudah ada, karena kita memandang perlu sudah sekian bulan berjalan, tentu rakyat bisa melihat juga sikap-sikap, karena kalau kita sepakat ya beberapa hal ya, satu terbuka ya, kedua tematik itu ada merger, ada FPJP, kemudian ada bailout juga gitu ya, dan ada aliran dana. Sebenarnya tinggal aliran dana saja sama bailout yang belum terungkap data dan informasinya. Dari sikap ini sebenarnya sudah sangat jelas gitu loh, karena yang dihadirkan adalah data dan fakta hukum, dan ini semuanya kan live, terbuka ya, semua media bisa akses, rakyat bisa lihat. Jadi sikapnya itu sendiri sebenarnya jelas gitu, menurut saya nggak abu-abu. Kalau menurut pandangan kami, analisa dari PDI Perjuangan, misalnya dari Demokrat dan PKB, melihat tidak ada persoalan hukum dari proses ini kan, tapi 7 fraksi ya kan bersama-sama itu melihat ada masalah kan, seperti itu. Jadi kalau sikap sebenarnya jelas. Jadi memang juga jangan sampai begini Mas Anies. Saya sepakat sekali etika, kesantunan itu harus penting sekali itu. Tapi juga kebenaran itu juga penting juga. Jangan sampai nanti
kita marketing gitu ya, orang dengan santun dan sebagainya, tapi secara substansi itu tidak lari. Menurut saya itu jauh lebih tidak benar Berarti gitu loh. Untuk membela substansi atau kebenaran itu Dua-duanya penting. Apakah perlu Substansi seorang dan anggota cara. dewan katakanlah naik ke atas meja begitu? Ya, justru malah yang menjadi kunci kan gimana bersikap tegas, tetapi benar ada dulu. etika. Ya, Mungkin nomor satu bukan benar. Mungkin tegas, yang benar dulu. ditakuti oleh Bung Ara adalah jangan sampai kalimat santun itu menjadi sebuah kampanye untuk menekan sehingga kehilangan substansi. Itu bahaya juga. Tentu. Kesantunan yang dibuat-buat Karena juga gini, tidak baik. Makanya kita diskusikan di sini juga bukan kesantunan. Ya. Bukan. Dan itu berbeda. Kesantunan dengan etika. Itulah. Silakan Pak Alex. Ya, karena begini, tindakan-tindakan yang sudah kita lihat tadi, ditayangkan tadi, itu kan sebenarnya kalau dalam permainan sepak bola itu sudah harus dapat kartu merah. Dan karena tidak ada wasitnya, mestinya partainya sendiri. Dan kalau tidak dipanggil atau dievaluasi oleh partainya sendiri, publik itu bertanya, jangan-jangan ini memang taktik terselubung, yang namanya taktik disrupsi, taktik supaya kebenaran itu tidak tercapai, konsensus yang kebenaran yang merupakan konsensus Itu bersama ada itu, ada tidak strategi tercapai. itu ada, bisa ada. Nah, itu taktik itu bisa ada, dan itu di banyak pikiran publik, saya kira seperti itu. Jadi seharusnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran etika yang fundamental, Ya. itu langsung Ya, diberikan dan itu merugikan bangsa. Karena apa? Karena orang tidak lagi percaya pada demokrasi. Tidak lagi akan pergi ke TPS waktu pemilihan umum. Buat apa milihnya juga seperti itu nanti kalau terpilih. Iya. Lebih baik milih yang baik-baik seperti Pak Mubarok. Gitu. Iya. Berani tidak sebenarnya kalau kita lihat partai politik, berani tidak partai politik melakukan ini, Pak Mubarok? Oh, sesungguhnya selalu ada koreksi ada, ya. Tetapi dalam kasus Senturi memang menurut saya agak berbeda, ya. Jadi ada panggung yang berbeda dengan yang belum, karena kali ini terbuka luar biasa ya, sehingga banyak kebijakan justru lebih diserahkan di sendiri, di fraksi sendiri gitu ya. Peranan dari pimpinan sidang sendiri pada saat Nah, saya kira di situlah. Saya kira pemimpin sidang pun ketika itu banyak nggak berdaya itu ketika Cuman mengatasi perilaku. begini Pak, yang kita tadi perhatikan, ada yang dibedakan tadi, forum publik formal dengan forum publik informal. Ketika perdebatan di televisi itu menjadi sangat kasar, itu wilayah informal. Maka tidak ya itu style. Padahal bisa dinilai. mestinya Tapi formal di situ. pada saat itu paling tidak etika harus dipakai. Iya. Tapi ketika sampai di ruang DPR yang terhormat ini, sebenarnya harus ada langkah yang tegas betul, Pak. Artinya dalam case apapun juga sebenarnya Pak Bara, kalau dalam pandangan saya, case apapun. Bung Ade, jangan sampai ini refleksi dari bangsa kita memang yang terlalu riuh, sehingga keriuhan itu muncul sebagai gimmick saja yang berlebihan, tapi tidak dikelola oleh yang paling penting dalam soal ini adalah leadership. Jadi saya nggak tahu ya apakah kita harus membandingkan dengan politisi-politisi misalnya tahun 55, 60-an, 70-an. Saya nggak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwa kualitas pimpinan DPR sekarang atau pimpinan di level katakanlah mengelola sidang-sidang seperti pansus. Kan ini kan terampilan yang tidak bisa disepelekan. Misalnya ada yang sudah terlalu personal menyerangnya, ada yang suara terlalu besar atau yang melebihi durasi pembicaraan, itu kan etikanya sudah elementer gitu, mau di stop, kalau anak keluar kan kira-kira gitu. Dan Kalau ini nah, ketegasan itu saya kira penting untuk membuat efek cerah supaya tidak berulang-ulang. Kan begitu. Kita juga harus ada etika di sini. Jadi durasinya sudah harus break dulu. Kita break dulu. Ya, mirsa tetaplah di Save Our Nation. Kami akan kembali dalam segmen solusi nanti, Mas Anies ya. Ya, Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation dan kita akan langsung tanyakan kepada para narasumber bagaimana caranya membenahi etika berpolitik para anggota Dewan ketika bersidang. Saya mulai dari Mas Iksan dulu. Ya, saya kira kita membicarakan hal yang bersifat sebetulnya prosedural nih. Tapi ada yang menurut saya juga penting substansi, karena sekarang ini misalnya ada kecaman bahwa koalisi pecah atau ada jawaban dari peserta koalisi yang mengatakan kami tidak berkoalisi dengan orang per orang, dengan partai, tapi dengan kebenaran misalnya. Nah,
Menurut saya memang ini pentingnya bagaimana menempatkan politik itu dalam kerangka mengelola 3 kepentingan. Pertama, kepentingan partainya pasti ada, kepentingan publik, dan dikawal oleh hati nurani serta gagasan atau akal sehat yang ada di orang tersebut. Nah, inilah yang terus menerus bergerak sehingga akan kelihatan, dan saya kira publik kan juga punya kecerdasan, punya logik untuk menilai bahwa apa yang diomongkan sebetulnya nggak benar, apa yang diomongkan sebetulnya pura-pura. Sehingga percayalah publik punya kecerdasan untuk menangkap ini omongan yang benar, ini partai yang betul-betul bicara kebenaran, ini yang sekedar gincu. Nah, kalau sekarang Bung Ara, misalnya Anda lihat way out-nya apa, solusinya apa kalau lihat situasi ini? Ya memang tidak mungkin orang tiba-tiba etis, tidak mungkin orang tiba-tiba profesional, argumentatif, rasional, objektif. Itu kan proses panjang ya. Betul. Seperti Mas Anies ini kan, saya pikir proses investasi yang panjang untuk bisa sampai seperti ini gitu. Jadi bukan ya mungkin bisa saja di make up sekali-sekali gitu. Tapi kalau nggak bisa dikarbit gitu. Kalau ya. lama-lama juga terbuka juga gitu loh. Artinya itu seleksinya yang harus diperhatikan. Iya, nomor satu jelas rekrutmen. Saya percaya betul hidup ini 51% udah rekrutmen. Bagaimana menemukan orang-orang yang tepat ya, dari ideologinya, loyalitasnya, dan punya nilai tambah, punya karakter apalagi. Kan seperti itu. Kedua, pembinaan. Tapi kalau memang sudah apa yang mau dibina gitu kan, kalau sudah terlalu sulit gitu. Tapi ini kan tergantung siapa. Sudah terlanjur terrekrut. Leadership Mas Anies. Kepemimpinan. Ya, tadi kita diskusi di sini berempat gitu ya. Walaupun ini ada TV juga, tapi kan cukup santun gitu kayaknya. Jadi, tapi kalau ngomongnya sudah mulai ada yang keluar dari koridor, mungkin sudah ada yang personal. Mas Anies dan Frida dengan cepat akan bilang, oh ini kita balik lagi ke topiknya. Kita bicara dalam hal yang sudah disepakati, kan seperti itu. Dan itu nggak perlu ditulis kan, nggak ada tatibnya kan, kita diskusi di sini. Tapi ada yang mengawal, ada baik substansinya, rohnya, maupun ya dari segi etikanya dan sebagainya. Ini soal leadership gitu loh. Dan barangkali ini yang mungkin ini disebut sebagai kedewasaan. Ya, betul. Artinya ada kedewasaan di dalam berbeda, kedewasaan dalam berpolitik, dan itu bisa menempel kan di dalam tubuh kita. Memang tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Banyak yang sudah tua tapi nggak dewasa juga. Begitupun di dalam berpolitik. Ya, ada juga partai udah tua tapi juga belum dewasa dalam politik. Ini pilihan-pilihan kita. Menurut saya itu nggak bisa diselesaikan secara ad hoc. Tidak, gimana partainya nggak bisa. Sistem kita saya kira secara menyeluruh benahi dalam rekrutmen, kaderisasi. Terus terang sekarang kalau saya waktu jadi mahasiswa itu ada pelatihan kader dengan ideologinya, dengan etika segala macam berjalan luar biasa. Di partai nggak berlangsung. Bahkan banyak terjadi ketika pemilihan ketua ya, ketua DPC umpamanya. Itu banyak orang baru punya KTP, KTA baru ya, karena dia pejabat langsung bisa jadi ketua. Ya, nah itu bisa terjadi seperti itu. Mengapa itu terjadi? Pragmatisme. Karena partai politik itu tidak menghasilkan negarawan, tapi politisi. Jadi hanya berpikir bagaimana memenangkan pemilu yang akan datang. Dan bukan bagaimana mencerdaskan generasi yang akan datang. Termasuk anggota-anggota legislatif yang menjadi pendukung partai itu. Kaderisasi tidak ada, rekrutmen yang asal saja, pembinaan tidak ada. Ini saya kira solusinya. Kalau kita mau dewasa dalam berdemokrasi. Dan itu juga nanti akan tercermin ketika perdebatan-perdebatan di ruangan. Kematangan atau peradaban demokrasi itu kan, saya juga tidak setuju orang selalu bicara soal hal-hal substansi. Jadi demokrasi kita belum substansial. Selalu saja aspek prosedural harus dibereskan dulu. Jadi syariat demokrasi harus dijalankan untuk mendapatkan hakikat demokrasi, bukan dibalik gitu. Jadi saya kira inilah yang penting, sehingga orang-orang seperti Bung Ara dan Pak Mubarok ini kan bukan muncul tiba-tiba lompat ke panggung politik. Sejak awal ada sistem, ada mekanisme buat mereka menjadi seorang politisi, organisator. Nah, ini yang saya kira harus menjadi tantangan, bahwa
bukan hanya orang yang hanya karena bisa membiayai kampanye besar, misalnya tiba-tiba bisa menjadi anggota. Atau mendapatkan suara besar seperti artis gitu kan. Karena begitu dia masuk ke dalam, justru berpolitik yang sebenarnya bukan 1 hari di pemilu, tetapi 5 tahun di parlemen. Iya, itu betul. Baik, baik, baik. Menarik sekali solusi yang sudah diberikan oleh para narasumber kita, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir di Save Our Nation, Mas Iksan Lolembah, Pak Ahmad Mubarok, Mas Marwar Sirait, dan Pak Alois Nugroho. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Save Our Nation masih akan kembali, dan di segmen terakhir nanti Mas Anies Baswedan akan memberikan kesimpulan dari topik kita malam hari ini, etika berpolitik. Pemirsa, politik hari ini barangkali terlanjur identik dengan sesuatu yang kotor. Pernah suatu ketika saya bertanya pada seorang mahasiswa, nanti kalau Anda sudah lulus, Anda akan bekerja kemana? Dia bilang, saya mau bisnis saja Pak. Saya tanya, kenapa tidak berpolitik? Wah enggak Pak, politik itu kotor. Terus saya tanya, bagaimana kalau bisnis? Apa bisnis bersih? Nah, dia ketawa juga, ternyata tidak juga. Sebenarnya bersih atau kotor itu bukan sektornya, tetapi persoalan hadir atau tidaknya etika di sana. Nah, malam hari ini kita membicarakan segmen kecil dari etika di dalam politik. Kita berbicara tentang para wakil rakyat yang mewakili bangsa yang sangat plural. Di sana mereka berdebat, dan sebagian berdebat bukan berbicara semata-mata dalam substansi, tetapi sudah menggunakan ajang terhormat dan formal ini untuk berkonflik secara pribadi. Nah, problem ini yang tadi kita diskusikan. Lalu kita melihat sebenarnya demokrasi adalah substansinya mengelola perbedaan itu. Demokrasi adalah mekanisme di mana kita bisa mengelola perbedaan pendapat, pandangan, pikiran, kepentingan dengan cara yang tanpa kekerasan. Perbedaan-perbedaan itu dibicarakan dengan cara-cara yang beradab. Dan itulah demokrasi, mekanisme untuk mengelola itu. Tetapi apabila dalam mekanisme itu tidak ada kedewasaan, tidak ada etika, maka usaha mengelola perbedaan justru bisa berujung pada kehancuran atau konflik yang berkepanjangan. Dalam diskusi tadi kita melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nomor 1, rekrutmen ternyata penting. Rekrutmen politik, merekrut orang-orang yang bisa menggunakan arena politik secara dewasa itu penting. Kemudian yang kedua, kepemimpinan. Di dalam mengelola ini harus ada kepemimpinan yang baik. Tanpa ada kepemimpinan yang baik, maka proses negosiasi kepentingan itu menjadi tanpa arah dan bisa konfliktual yang tidak produktif. Karena itu kepemimpinan menjadi fundamental di sana. Selain kepemimpinan, kita juga menyaksikan pentingnya kedewasaan. Harus ada kedewasaan itu. Apa kedewasaan dalam berpolitik, dalam berdebat? Mengetahui ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak bisa diteruskan. Apabila ambang batas itu dilanggar, maka kepentingan bersama akan rusak, dan efeknya proses dialog perdebatan tidak menghasilkan solusi untuk kepentingan bersama. Jadi tentu dalam perdebatan jujur dikatakan bahwa perdebatan-perdebatan di DPR bukan semata-mata persoalan substansi, tetapi juga menyangkut seni, menyangkut gaya, dan di situ seluruhnya dipertontonkan secara terbuka. Jadi di dalam konteks itulah maka sebenarnya penting sekali bagi kita hari ini partai-partai politik yang memiliki wakil di sana untuk memperhatikan persoalan etika. Apabila para anggotanya, para wakilnya yang berada di lembaga terhormat ini mempraktekkan cara-cara berargumentasi, cara-cara berdebat yang tidak menjaga etika, sebaiknya mengambil langkah yang sangat tegas. Kenapa? Karena apabila di ruang terhormat itu saja ada pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai fundamental keberadaban kita sebagai bangsa yang berpancasila, bukan tidak mungkin di luar sana, jauh dari forum terhormat itu, akan terjadi pengulangan orang mencontoh dengan cara-cara yang jauh lebih berbahaya. Jadi ini barangkali
yang harus kita perhatikan dari diskusi malam ini. Dan Frida, mudah-mudahan dari sana, dari diskusi ini kita bisa sama-sama untuk mencari solusinya tadi to save our nation. Ya, dan mudah-mudahan juga dari puluhan tahun Indonesia berdemokrasi akan lebih banyak lagi lahir bukan hanya politisi ya Mas Anies, tapi juga negarawan. Betul. Ya, pemirsa, minggu depan kami akan hadir kembali hari Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih dengan tujuan yang sama, to save our nation. Selamat malam, sampai jumpa.